Saya bahkan jujur sampai akhir pun lulus, pada saat nulis skripsi itu saya masih yakin saya lulus ini akan jadi pengacara karena saya fakultas hukum. Dan fakultas hukum itu kita ada pembidangan, ada pidana, perdata, litigasi internasional, ada dagang. Saya sejak semester 3, semester 4 saya berasa wah saya lulus nih pasti jadi pengacara nih. Pilihannya 3, pengacara, hakim atau jaksa, karena saya senang saya selalu senang melihat sidang-sidang. Selalu hobinya juga waktu itu ikut lomba sidang-sidang. Jadi sampai skripsi, sampai akhir saya selesai kuliah, bayangan saya lulus ya kerjanya di kantor pengacara, bersidang di pengadilan atau jadi hakim pakai toga. Tetapi di semester akhir, pada saat selesai, hampir seluruh selesai masa kuliah yang saya ambil, ada waktu luang, masih males nulis skripsi, cari alasan mengulur-ngulur waktu nulis skripsi, saya membaca ada lowongan magang di RCTI, membuka magang reporter siapa yang mau 3 bulan waktu itu kalau tidak salah masa magangnya di RCTI. Saya mencoba itu Mbak Novi, 3 bulan saya belajar bagaimana bekerja di televisi, dan selama 3 bulan pengalaman saya di televisi itu membuyarkan semua rencana selama 4 tahun di Fakultas Hukum yang tujuannya lulus mau jadi pengacara atau jadi hakim. Jadi kalau sekarang, apalagi baru semester 2 begitu ya, masih belum yakin, masih bingung, mungkin masih galau, jangan-jangan memilih fakultas yang tidak tepat, tidak apa-apa, wajar, karena bahkan sampai akhir pun, atau bahkan sudah berkarir sekalipun, masih terbuka peluang untuk memilih bidang yang lain. Mungkin saja profesi yang nanti kalian akan jalankan 4 tahun, 5 tahun dari sekarang, profesi itu belum ada sekarang. Mungkin saja yang akan kalian jalankan nanti itu profesi pertama yang akan kalian mulai dari awal. Tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir terlalu berat, asal kuncinya satu, selalu mau mencari tahu dan selalu mau mencoba. Kalau saja saya tidak iseng baca majalah Tempo waktu itu dan melihat ada iklan menerima reporter magang, mungkin saja saya tidak akan bisa berdiri di sini dan bercerita ke adik-adik tentang apa yang sudah saya lalui selama 15 tahun terakhir. Jadi kuncinya selalu melihat ada peluang, mencari kesempatan, dan tidak takut untuk selalu mencoba. Apalagi sekarang kan kesempatan ada di mana-mana adik-adik. Kita di sosial media, kita bertemu orang di jalan, nemenin ibu ke kawinan, ketemu om atau tante, selalu buka kesempatan untuk berbicara dengan orang lain dan cari tahu, siapa tahu ada peluang yang bisa kita kerjakan di situ. Jadi jangan menutup diri terlalu awal untuk pilihan-pilihan dalam hidup. Itu yang mau saya katakan. Setiap wawancara sih selalu berkesan buat saya, setiap perjalanan baik pertama kali jadi reporter, bahkan yang saya masih inget tuh tugas pertama saya sebagai reporter magang, waktu itu belum di Metro, masih di RCTI, karena saya memulai karir itu ketika saya masih di kuliah di kampus semester akhir, saya ada kesempatan magang di RCTI, jadi saya memulai karir wartawan itu pada saat magang. Dan saya masih ingat tuh tugas pertama liputan arus mudik waktu itu menjelang Lebaran. Jadi saya melaporkan liputan itu, cek ke stasiun-stasiun kereta, terus cek ke Pelabuhan Bakaheni, kemudian ke bandara. Saya masih ingat gitu. Jadi setiap momentum perjalanan karir tuh ada memang yang kemudian melekat. Itu saya ingat karena pertama kali merasakan jadi wartawan, walaupun masih magang itu di RCTI. Kemudian juga pertama kali siaran itu juga nerve-wracking, deg-degan. Saya ingat saking deg-degannya itu saya sampai salah nyebut nama sendiri. Dia kan biasa kan kalau headline news tuh selamat malam, Anda menyaksikan headline news pukul berapa bersama saya, kemudian menyebutkan nama.
Dan di prompter itu karena nggak sempat diganti oleh produsernya, prompternya itu masih menyebutkan nama presenter Metro yang sebelum saya, jadi yang tugas di jam sebelumnya. Dan saya dengan polosnya saking deg-degannya yang saya sebut malah nama si presenter ini, saya ingat namanya Rahma Sarita. Jadi saya Rahma Sarita dan saya nggak sadar sama sekali. Baru setelah itu, loh nah tadi kok nyebut namanya Rahma Sarita? Ya ampun, saking deg-degannya. Nah, saya ingat masa itu pertama kali siaran. Terus waktu pertama kali memandu dialog, saya juga ingat. Jadi ada banyak momentum-momentum yang saya ingat sepanjang karir 15 tahun ini. Kuncinya tuh memang menurut saya di profesi ini jangan takut salah sih, jangan takut salah dan mau mencoba, karena profesi ini tuh memungkinkan kita untuk bertemu begitu banyak orang, untuk tahu hal-hal yang mungkin saja orang biasa yang tidak punya akses untuk informasi itu tidak tahu. Jadi memang butuh harus tahan mental dan persistensi sih. Kalau memang belum dapat info yang diinginkan, kejar sampai dapat. Kalau memang belum dapat tembus narasumber yang dicari, ya harus tembus sampai dapat. Kalau memang ditugaskan untuk nunggu sampai narasumber keluar dari tempat pemeriksaan, misalnya saya kan dulu reporter hukum dan kriminal, jadi ya tugasnya di kantor polisi, atau kalau sidang-sidang DPR ya berarti nongkrongnya di DPR. Waktu itu juga pernah tugas di istana untuk jadi wartawan istana. Jadi ya setiap tempat memang perlu trik-trik tersendiri, tapi satu hal yang pasti itu persistensi. Saya merasa persistensi untuk selalu memastikan apapun yang kamu kejar untuk didapat itu kunci sih untuk bisa survive di dunia ini. Ada satu kisah yang waktu itu saya baca yang menggambarkan bagaimana teknologi bisa dengan mudah mengubah hidup seseorang. Pelukis di Prancis sangat terkenal, Ernest Massoir namanya, wafatnya di tahun 1891. Ia sangat terkenal di Prancis, dan itu artinya terkenal di dunia karena kemampuannya untuk melukis wajah dengan sangat presisi. Bukan hanya wajah manusia, melukis objek apapun dengan sangat akurat. Saking terkenalnya, museum di Prancis itu di Paris mendedikasikan satu wing khusus untuk sang pelukis memamerkan karya-karyanya. Dan selalu disebut ia adalah pelukis yang paling akan bertahan lama. Semua orang percaya kemampuannya yang sangat luar biasa itu akan membuatnya dikenang sepanjang masa. Tapi tiba-tiba kamera ditemukan, dan pada detik itu skillnya, kemampuannya untuk bisa menggambarkan objek seperti hidup menjadi tidak lagi relevan. Pada detik itu ia menjadi tidak lagi penting karena skillnya sudah tergantikan. Itu penggambaran betapa kita harus selalu keep up with the change. Kita harus selalu berusaha mengikuti perkembangan, karena kalau tidak kita akan ditinggalkan oleh perkembangan. Benjamin Franklin once said, if we finish changing, we'll finish. If we finish changing, we'll finish, we're done. Masih perlukah sekarang kita jualan es batu ketika semua di rumah kita ada kulkas? Masih pentingkah kapal feri ketika jembatan penyeberangan ada di mana-mana? Apa kabar penjual ensiklopedia? Masih adakah yang punya ensiklopedia di rumah ketika Mbah Google begitu setia pada kita? Jadi tidak ada pilihan untuk berubah. Tidak ada pilihan untuk berubah. Dan itu yang saya sadari, dan kemudian membuat saya menjadi tambah yakin teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Hari ini kita menguasai satu skill, kita udah jago pada satu teknologi tertentu, hakul yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun.
Thank you guys sudah menonton video ini. Ingat untuk share ke teman-teman lain yang mungkin perlu melihat konten ini. Dan tulis pendapat kalian di bawah mengenai pola pikir yang baru kalian dengarkan. Tulis juga orang sukses lain yang mungkin kalian ingin lihat kompilasi pola pikirnya seperti konten ini. See you in the next video.